Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat Tuhan, bersama-sama pada malam hari ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati iman kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kami akan kembali merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang dapat menerangi hati dan pikiran kami, membawa kami untuk melangkah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun banyak hal yang kami harus hadapi, namun kami percaya melalui firman-Mu dapat meneguhkan hati kami, iman kami kepada Engkau. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Allah pada malam hari ini saya beri tema Teguh dalam Iman, yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam pembacaan ayat firman Tuhan pada malam hari ini, kita dapat melihat di sana apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yang tentunya kita semua mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Namun pada malam hari ini tidak hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, yang tentunya firman Tuhan juga menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya, sebagaimana yang telah disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sana dari ayat pembacaan kita dikatakan ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Yang tentunya inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana di bagian yang pertama dikatakan berjaga-jagalah, ya. Atau kita harus berawas dan berwaspada, sebab kita tahu bahwa orang Kristen selalu ada dalam bahaya. Orang Kristen selalu ada dalam berbagai hal yang seringkali mudah mengancam, mudah mempengaruhi kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, yang kemudian merusak iman kita. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga, tidak hanya kepada hal yang merusak iman kita, tetapi juga kita tahu bahwa firman Tuhan selalu mengingatkan, selalu menasihatkan kita, selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa. Kita harus berwaspada, waspada dengan segala hal yang mungkin bisa terjadi, hal-hal yang tanpa kita duga,
hal-hal yang tanpa kita ketahui bisa datang dalam kehidupan kita yang seakan-akan menggoyahkan iman kita. Namun satu hal firman Allah katakan, kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada supaya bila mana segala sesuatu datang, bila mana segala sesuatu terjadi, tidak akan menimpa kehidupan kita atau tidak akan mempengaruhi iman kita yang kemudian menjadi goyah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam Lukas pasal 21, di sana juga ayat firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lukas pasal 21, saya membaca ayat 34, demikian firman Tuhan, nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dengan ayat yang kita sudah baca di sana juga diingatkan kepada kita supaya kita juga harus berjaga-jaga. Kita harus berwaspada, ya. Kita dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya apa? Supaya kita hatimu jangan terseret oleh, jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan jatuh dengan tiba-tiba ke dalam dirimu seperti suatu jerat. Jadi ini juga hal kita waspada, kita harus berjaga-jaga dengan segala sesuatu kemungkinan yang bisa terjadi, bisa datang dalam kehidupan kita, yang kemudian mengakibatkan kelemahan-kelemahan iman kita, yang membuat akhirnya kita tidak tahan, kita tidak kuat untuk berdiri, kita tidak teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita selalu harus berjaga-jaga, kita harus berwaspada, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya berjaga-jaga di sana apa yang dikatakan oleh Paulus, berdirilah dengan teguh dalam iman, ya. Kita harus berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan, sebagaimana kita sudah percaya kepada Yesus, sebagaimana dituliskan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan bahwa kitalah orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, di mana kita percaya, di mana kita beriman bahwa Yesus yang dapat memberikan jaminan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya firman Allah katakan, hendaklah kamu teguh dalam iman kepada Tuhan. Kita harus tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan, walaupun
kita menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Jangan sampai karena masalah dan persoalan kemudian melemahkan iman kita. Namun sebaliknya, melalui masalah dan persoalan yang kita hadapi, itu akan tetap meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Apapun yang harus kita hadapi, apapun yang harus kita alami, kita mau tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Sebab kita teguh dalam iman, maka kita percaya janji Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Memang hari-hari ini iblis tidak diam, di mana dikatakan bahwa iblis mau berusaha melemahkan iman kita. Iblis mau berusaha untuk menjatuhkan iman kita, sebagaimana dikatakan oleh firman Allah kepada Simon, dikatakan, "Simon, Simon, aku melihat iblis sedang menampi engkau, tetapi aku berdoa supaya engkau teguh dalam iman." Ya. Nah, jadi demikian juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu, mungkin engkau sedang mengalami kegoncangan iman. Mungkin engkau sedang mengalami kelemahan iman karena masalah dan persoalan hidup yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tetapi percayalah, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 dikatakan, "Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya." Puji Tuhan bahwa jangan kita menjadi goyah dalam iman kita. Jangan kita mau digeser dari pengharapan kita kepada Injil. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil yang membawa kita kepada keselamatan. Itu sebabnya jangan kita kemudian digoyahkan dengan apapun yang terjadi, yang harus kita hadapi di hari-hari. Akan banyak hal yang akan terjadi dalam dunia sekarang ini. Ya, kita tahu bahwa beberapa hari ke depan, bulan ke depan, kita akan menghadapi masuk ke tahun yang baru, yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang kita tahu, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh firman Allah, "Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat." Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya iman kita harus menjadi dewasa. Kita harus kuat dalam Tuhan. Ya, supaya kita tidak menjadi goyah, kita tidak menjadi lemah dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Karena itu, mari kita mau tetap teguh dalam iman. Kita percaya janji Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya, supaya bila mana Yesus datang ke dunia, dia masih mendapati iman. Kita mendapati kita tetap setia, tetap percaya mengikut Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya masalah apapun yang kau hadapi hari-hari ini, Tuhan pasti menolong. Tuhan tidak akan membiarkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan, namun apa yang kita dengar, mari kita tanamkan dalam hati kita. Kita tetap teguhkan iman kita, sehingga kita pada akhirnya memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, malam hari ini kami boleh mendengar akan firman Tuhan untuk kami teguh dalam iman kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap kuat dalam iman. Itu sebabnya tambahkan iman kami, supaya kami dapat melewati segala hal yang kami hadapi, yang
yang terjadi dalam kehidupan ini, agar kami tetap percaya kepada Engkau. Engkau berkati umat-Mu, apapun masalah, apapun persoalan mereka Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kekuatan bagi umat-Mu Tuhan. Tetapkan hati mereka, teguhkan iman mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, tanamkan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh-Mu terus bekerja di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami pohonkan doa kami syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sanim, bangkit, kuat, menang. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku ada harum